Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, analisa mingguan dari saham-saham yang alert mulai hari Senin sampai hari Kamis. Dari saham-saham yang di vote ya, kita ada poolingnya, ada votingnya, Bapak Ibu pilih. Jadi saham yang terbanyak kita analisa menggunakan data terbaru di penutupan hari Jumat tanggal 23. Saham yang terpilih adalah Aces, BTPS, Agro, ADMR, dan ADI, Bapak dan Ibu yang pilih ini. Baik, kita mulai saja. Ini dia Bapak Ibu untuk saham-saham yang alert dari tanggal 19, jadi hari Senin. Kalau kita Bapak Ibu lihat di sini hari Senin ada, hari Selasa ada, ya hari Rabu ada, hari Kamis ada banyak. Nah, jadi kita pilih 10 nanti dia. Dan untuk yang tanggal 23, kalau kita Bapak Ibu lihat di sini, tanggal 23 sudah kita buat di after market close analysis. Tapi yang saham yang dari hari Senin sampai hari Kamis akan kita bahas menggunakan penutupan tanggal 23. Sahamnya sudah dibahas. Yang dari sekian banyak ini kita akan pilih, saya pilih 10 dan 10 ini akan Bapak Ibu vote. Baik, nah jadi saham-saham ini Telegram bot ini dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Dia belakangnya adalah deep learning namanya. Bapak Ibu bisa Google ya. Sekarang untuk trading sudah banyak, tapi tahun 2016, 2015 itu masih jarang. Nama bot Telegram botnya ada Delquan Bot, dia juga ada bot chatnya, juga punya Telegram channel. Bapak Ibu bisa join nanti juga Telegram channelnya di sini. Websitenya www.delquan.web.id, ada di deskripsi video, termasuk Instagram, Twitter, dan TikToknya. Silahkan Bapak Ibu follow. Insya Allah nanti akan saya fallback ya Bapak Ibu. Jadi kita cepat aja. Kita masuk ke disclaimer. Jadi disclaimer ada di sini, tujuan untuk edukasi. Jadi kita akan bahas saham-saham yang Bapak Ibu ini berdasarkan data yang terbaru ya. Baik. Ini dia pembahasan saham-saham yang alert dari Big Data, dari Machine Learning, Delquan Bot untuk hari Jumat 23 Juni. Jadi sudah kita bahas, tapi nanti saham yang kita pilih akan kita bahas terkait data ini ya. Data ini. Oke Bapak Ibu, karena ada pergantian channel, jadi Bapak Ibu akun saya dulu yang masih di Sekolah Bisnis ITB harus disuspend, diganti. Nah, begitu juga jadi channel YouTube-nya saya ganti juga karena tidak bisa ditransfer karena dimatikan waktu itu. Silakan Bapak Ibu rejoin kembali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang update kalau Bapak dari channel YouTube ini. Oke, ini dia websitenya Bapak Ibu. Untuk join Telegram bot Bapak Ibu bisa dari deskripsi video atau juga Bapak Ibu bisa ke websitenya delquan.web.id. Untuk Telegram channel bisa join di sini. Untuk tutorial atau manajemen kalkulator ada di sini tutorial. Nanti akan saya buat lagi ya kalau ada ya. Beberapa masalahnya itu di videonya itu dia dimatikan ya. Jadi channelnya hilang, videonya tidak bisa sempat di backup. Insya Allah akan bikin baru lagi. Nanti Bapak Ibu join aja ke channel YouTube yang baru. Informasi workshop akhirnya setelah saya menunggu lama, saya juga menunggu, akhirnya saya dapat slot untuk melakukan workshop. Jadi kebetulan workshopnya ini ada dua, trading as a business, itu levelnya beginner dan intermediate, itu yang saya bahas. Dari pengalaman saya trading dari selama 17 tahun lebih, saya sekolah bisnis ITB, jadi saya selamat sampai sekarang trading. Saya jadikan trading itu sebagai bisnis, teorinya, pengalaman, sampai kita praktek di dalam kelas untuk membuat trading plan, psikologi trading, semua yang saya pengalaman saya lah ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada syarat apapun, pemula boleh, punya pelajar yang lain boleh, semuanya boleh. Untuk level trading as business. Ada batch, sekarang itu batch 29, hanya ada offline. Tidak ada namanya workshop, itu tidak ada namanya online. Kalau online namanya webinar ya. Workshop itu kita praktek di dalam kelas. Bedanya nanti Bapak Ibu kita akan praktek di dalam kelas, kita akan menyusun trading plan, kita akan menghitung money management, ya akan lebih detail ya. Bapak Ibu akan lebih detail. Jadi kalau bertanya, Pak Roy ada workshop online? Tidak ada workshop online ya. Workshop itu offline. Kalau online webinar dan workshopnya itu mulainya jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu pun kadang-kadang molor, saking serunya diskusinya, kadang-kadang habis maghrib kalau nggak dibatasi azan maghrib itu kita masih lanjut terus. Bahkan ada yang masih diskusi sampai selesai azan. Kalau saya bilang saya permisi untuk sholat itu masih lanjut karena setelah dari pembahasan tuh banyak sekali yang oh ya ya eurekanya oh ya karena itu apa yang saya alami berdasarkan pengalaman saya. Oke, jadi itu. Nah, untuk yang kelas advance, Bapak Ibu, ini
level advance ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil trading as a business baru boleh mengambil volume price analysis ya. Sekarang batch ke-8 karena memang saya jarang sekali sharing secara detail tentang volume price analysis. Karena uh, Bapak Ibu bisa belajar, saya 17 tahun tuh saya belajar bertahun-tahun ya. Jadi ada berapa orang yang pingin, Pak Roy saya ingin mempersingkat learning curve saya. Jadi pingin juga di kelas satu hari, ya ini one day workshop satu hari, volume price analysis ya. Pesertanya berapa orang? Pesertanya hanya 6 orang ya. Kapasitasnya maksimum 6 orang. Ada yang bertanya kapan lagi karena tanggalnya nggak cocok, belum tahu ya, mungkin tahun depan. Jadi Bapak Ibu 6 orang itu sudah ada 2 orang yang mau ikut ya, 2 orang mau ikut. Kalau yang ini nanti saya tawarkan ke alumni workshop ini ya, harus ikut ini dulu baru Bapak Ibu mendapatkan tiket untuk ikut workshop volume personal. Lokasinya di Jakarta Selatan, tidak ada online ya, nanti silakan ke Telegram saya ditanyakan informasi lebih lanjut karena saya lagi mempersiapkan segala-galanya itu, kuesionernya segala macamnya. Baik, ini dia Bapak Ibu hasil dari voting kita untuk saham-saham yang dipilih Bapak Ibu di Telegram channel ya. Ini votingnya dilakukan one man one vote, one woman one vote. Dari 10 saham ini berdasarkan abjad itu ada ACES, ADI, ADMR, Agro, Akra, Arto, BBKP, BRMS, BTPS, dan Saratoga. 10. Terpilih 5, kita pilih 5 yang tertinggi yaitu ACES. ACES itu 18 dari 111 vote ya Bapak Ibu ya. Telegram channelnya ada sekitar berapa 2000 tapi yang melihat dia dilihat ada 244 setengahnya ya. ACES 18%, 18% itu dipilih oleh 20 suara, BTPS 16%, 14 suara, Agro 15%, 16 suara, ADMR 12%, 13 suara, ADI 10%, ada 11 suara. Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang melihat tidak memilih karena memang tidak tertarik dengan saham-saham begini ya. Ada yang pegang, ada yang ingin mengetahui, ya boleh kita akan bahas nanti ya. Terima kasih yang sudah memberikan vote-nya. Kita akan bahas nanti berurutan dari ACES sampai ADMR ya. Nah, apa bedanya weekly analysis? Jadi weekly analysis bedanya dengan after market close adalah after market close itu kita bahas langsung fresh. Begitu market tutup, sebelum market buka, kita sudah membahas untuk mempersiapkan trading besok atau satu trading besok atau besoknya lagi ya. Kita buat trading plan kalau menarik ya. Kalau weekly ini kita cenderung melihat pembahasan saham-saham yang tidak alert tapi bahas paket data yang baru, tapi cenderung bahasnya lebih fokus ke wake off ya, jadi lebih simple, tidak membahas semua chart. Jadi kita Bapak Ibu bisa tonton tutorial tentang VPA, volume price analysis bagi yang belum mengikuti workshop. Bagi yang sudah mengikuti workshop ini seperti refreshing ya. Jadi kita refresh saham-saham itu selalu diingatkan, oh struktur wake off-nya kalau ketemu alhamdulillah gitu. Sekaligus bagi saya kadang-kadang saya menemukan saham, oh ini pas. Jadi begitu saat saya sharing, saya mendapatkan gitu. Langsung saya secara individu malamnya atau saya buat waktu sendiri untuk menganalisa lebih detail dan membuat trading plan. Jadi keuntungan bagi Bapak dan Ibu yang menonton juga sebenarnya ini adalah keuntungan bagi saya. Mengingatkan ilmu supaya ilmunya nggak lupa. Kalau ilmu itu tidak di-sharing, bisa lupa gitu loh. Kayaknya saya buatlah videonya. Oke, ini dia kita akan bahas bagaimana wake up structure untuk mengingatkan Bapak Ibu. Wake up structure itu dia sebenarnya salah satunya ada banyak sekali, ada 3 hukum dan segala macamnya ya. Ada 3 hukum wake up. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau ini disebut dengan distribusi, dia akan diawali dengan adanya marking up. Ya, marking up, lalu ada fase distribusi dengan segala macam strukturnya, lalu dia akan dilanjut dengan fase marking down. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mengacu ke Wyckoff structure atau mazhabnya volume price analysis, biasanya struktur besarnya dia mengacu ke Wyckoff ya. Biasanya pakai chart weekly, tapi kalau melihat grand design-nya adalah di monthly. Oke, lalu kita lihat kalau ini disebut dengan akumulasi. Akumulasi itu ada kelanjutan dari kalau ada marking down. Ini disebut dengan marking down. Jadi marking down ini adalah akumulasi. Simple saja. Ada di buku semuanya, ini adalah marking up.
Jadi kita tidak perlu belajar membaca saham itu berdasarkan posisi planet Jupiter dengan Neptunus atau planet bulan dengan posisi matahari atau dengan posisi bumi. Kalau menurut Wyckoff tidak, menurut yang lain mungkin ada ya. Jadi ya, kalau volume price analysis mazhabnya adalah price discount everything volume validate. Ya, jadi simple sekali. Dan itu berlaku sejak 1800 awal tahun 1900 oleh Wyckoff dan berlaku sampai sekarang, berlaku di Amerika, pasar Eropa, di forex, di komoditi, di pasar saham Indonesia berlaku ya gitu. Jadi universal, simple, tidak ada yang ditutup-tutupi enaknya. Nah, kalau kita lihat strukturnya lebih detail, ada istilahnya yang ini kita pelajari di trading as a business ya. Ini ada fase akumulasi tadi. Biasanya ada spring, ini kelas advance nanti. Maka kita mengenal ada the best time for buying ketika fase akumulasi break, dia turun disebut dengan second chance to buy, baru disebut dengan marking up. Lalu ada fase distribusi, biasanya ada uptrust biasanya ya. Lalu the best time for selling, second chance to sell, baru dia turun. Ini disebut dengan marking down, begitu juga terbalik, habis markdown balik lagi ke akumulasi. Simpel sekali ya, kalau Wyckoff itu kita akan bahas saham-saham yang terpilih tadi dengan pendekatan Wyckoff dan volume price analysis. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya. Kita, Bapak Ibu, sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu ya, biar saya tidak lupa. Oke, Access BTPS ya. Maaf. Oke. Kita akan bahas pertama adalah Access. Kita cek dulu alert Access, alert Access. S hardware alertnya fresh atau tidak? Ya, kita coba hubungkan di sini. Kemarin alert Access itu munculnya tanggal 21. Ya, 21 dia keluar. Sebelumnya tanggal 6 ada keluar. Jadi mungkin freshnya di sini ya, Bapak Ibu. Access-nya di sini juga sebenarnya tanggal 8 bulan 5 itu tidak terlalu lama. Jadi mungkin kalau kita mundurkan lagi freshnya ada di sini karena ini bulan 2, bulan 3 tidak ada alert, 4 tidak ada alert, bulan 5 ada alert. Ya, jarak 1 bulan tuh rancu antara fresh atau tidak fresh. Boleh dikatakan fresh tergantung strukturnya ya, tergantung bandarnya juga. Anggaplah dari sini ke sini freshnya di tanggal 8 Mei ya. Oke, mungkin di situ mulai terbentuk struktur atau sudah istilah dalam buku Wyckoff itu adalah strong hand mulai bekerja. Oke, kita lihat sekarang Speedo Access dengan penutupan hari Jumat kemarin tanggal 23. Access penutupan hari Jumat dia mengatakan pada posisi netral ya. Nah, artinya supply saat itu sama dengan demand ya. Berarti ada penurunan sedikit. Kita lihat Star Access, rotasi bintangnya. Rotasi bintang Access dia momentumnya jatuh, power price-nya jatuh, siklusnya sudah kemasukan fear ya Bapak Ibu. Oke, ini Access. Ini beneran ya, beneran harusnya ya. Oke, jatuh, dia melemah ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat weekly-nya, Star Access. Access weekly-nya masih oke, walaupun tampaknya penguatannya ya tidak lagi momentum ke sana, tidak lagi menguat karena momentumnya naik, tetapi power price-nya mulai hilang nih Bapak Ibu. Kalau dia berbelok, memang valid lah terjadi pelemahan. Sementara ini belum tampak terlihat, walaupun datanya sudah valid, karena dia masih ada sudutnya nih. Nah, bisa aja dia koreksi sedikit, lalu dia bergerak ke sana lagi ya, relatif terhadap composite. Baik, kita bahas dengan volume price-nya, VPA. VPA untuk weekly dulu, Access untuk mengetahui struktur besarnya. Oke, sebenarnya betul memang ada koreksi. Sebelumnya sudah ada sinyal, ya Bapak Ibu. Di sini kalau belajar volume price analysis, sinyalnya ini disebut dengan stopping volume. Stepping out, ya. Kalau dia di bawah disebut dengan stopping volume. Kalau yang di atas namanya stepping out. Oke, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan di sini ada tutorial tentang VPA sinyal. Tutorial saya itu diajarkan di kelas advance. Cuman kan kadang-kadang karena tidak semua orang punya waktu untuk belajar, mau punya rezeki juga masih ada untuk belajari, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube-nya. Ini VPA signal ya, ada sign of strength sama sign of weakness. Nah, ini disebut strength of weakness, namanya stepping out. Stepping out tidak valid. Stepping out tidak valid. Artinya begitu ada sinyal stepping out, dia harus divalidasi oleh volume besar. Nah, di sini kalau kita lihat volumenya hilang ya, Bapak Ibu. Ini 12. Ya, volumenya jatuh.
artinya masih belum valid dia Bapak Ibu untuk stepping out-nya, karena candle setelahnya malah candle hijau dan volumenya menguat berbanding dengan candle merahnya. Seperti itu. Jadi kalau di sini ya, di sini ada candle merah, volumenya hilang ya. Jadi tidak divalidasi oleh volume. Begitu besoknya candle hijau, volumenya lebih tinggi dari kemarin. Artinya kalau belajar volume price analysis atau kita bahas di dalam trading as business, ini tidak valid ya. Antara price dan volume hubungannya tidak valid. Sinyalnya untuk weekly adalah day move indicate strength. Artinya masih oke. Kalau Bapak Ibu melihat weekly, ini disebut dengan redistribusi ya, redistribusi. Ini disebut dengan marking down. Ini disebut dengan berapa minggu nih ya, berapa bulan. Ini akumulasi. Selling claimnya authorization secondary test. Lewat sini, volumenya harusnya hilang di fase B. Ini fase C, ya. The best time for buying, harusnya dia turun lebih dalam. Harapan saya sih dia turun lebih dalam. Supaya yang di break ini masuk, dia turun ke sini disebut dengan second chance to buy. Jadi kalau dia nanti turun ke sini Bapak Ibu, justru itu bagus untuk memvalidasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk memvalidasi. Nah, ini sekarang dia tidak valid, saya khawatir berhentinya dia tidak sampai breakout ini ya. Apakah harus breakout? Tidak, tapi dia biasanya akan kasih kesempatan turun ya. Break, naik ke atas, turun, entah sampai sini atau sudah cukup besok untuk naik. Mudah-mudahan masih bisa diberikan kesempatan untuk buy on weakness ya. Begitu struktur wake off-nya, kita lihat volumenya saya rasa valid. Jadi menariknya ini ya, dia turun, volumenya naik. Ya, volumenya naik di sini. Sampai kemudian dia bottoming. Nah, sekarang dia break, volumenya besar gitu. Pas dia break, volumenya besar. Jadi pas. Struktur teori banget ini, sesuai dengan teori. Oke, itu weekly-nya VPA Aces, kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya ya dia memang tidak memberikan ke yang di break ini, memang tidak. Tapi kalau kita lihat kalau di daily, belinya adalah stop loss-nya di sini ya. Stop loss waktu itu masih awal di sini. Dia retest lagi. Artinya sudah retest ini Bapak Ibu. Tinggal apa yang kita tunggu? Kita tunggu ini break. Ya. Dia mungkin main. Kalau begini stop loss-nya malah lebih jelas. Stop loss-nya 2 tick di bawah ini, masih di sini ya. Stop loss-nya 2 tick di bawah 600, kurang 2 tick berarti 590. Karena masih di sini. Ya, belum bisa kita naikin. Ya, karena ini power box kemarin. Lalu kita lihat swing low-nya di sini. Ya masih belum bisa naik. Masih di 590. Ya memang makin lama makin bagus kalau sideways itu ya. Begitu udah break kita ini. Jadi pas turun ke sini itu ada kesempatan kita buy on weakness. Stop loss-nya kita nggak kena. Yang punya barang alhamdulillah lah ya. Ini kesempatan benar-benar memang dibawa turun untuk buy on weakness. Kenapa? Dia turun, volumenya turun. Nah, itu ciri-cirinya. Nanti bisa dijadiin contoh kasus ini dalam workshop nih Aces ini. Kita tunggu aja nih dibuktikan bahwa 710 ini close di atasnya. Itu di Aces Bapak Ibu yang pegang, yang punya Aces Bapak Ibu tunggu saja sampai dia break 710-nya di atas. Itu berarti hold terus. Langsung naikkan stop loss-nya kalau bisa. Kalau naik pun saya rasa masih belum bisa naik nih Bapak Ibu. Kalaupun naik stop loss-nya masih di sini nih. Tunggu aja ya, tunggu saja. Dia break, kalau agresif naikkan ke swing low-nya ya. Sekarang kita akan lihat VBP weekly Aces ya. Karena mainnya tinggi nih. Mainnya targetnya tinggi dia. Ya, targetnya di mana? Targetnya kita lihat ini ada tapi sudah dites, ini saja sudah di-retest, yang belum retest ini. Berarti kira-kira di sinilah. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada warna hijau ini tarik garis, ini tarik garis, ini tarik garis ya. Ya 1700-an lah kira-kira ya Bapak Ibu, nanti kalau pakai trading view Bapak Ibu bisa tarik garis, kira candle merah inilah yang target kita jual ya. Ya, boleh baru kita di sini kalau mau dijual bisa juga 1100 ya. Jadi kira-kira di sini jual 50% atau 25%, sisanya let profit run sampai kena lah. Boleh yang mana Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu hitung risk reward rasionya ya. 590 stop loss 600, kalau mudah-mudahan bisa beggar itu kalau pasang di atas ya. Kalau pasang di atas ini 1400 mudah-mudahan bisa beggar dia, atau 1600, 1400-an bisa beggar. Sekarang kita lihat VPA VBP
Aces. Nah, Aces ini yang beli di sini paling profit ya. Ini demand zone, demand. Ini juga lihat rally test. Ini adalah demand. Kalau menurut teori dia akan ngetes zona ini, menurut teori, tapi kan tidak harus ya, tidak harus. Ini juga demand zone, dia ngetes, dia naik lagi ke atas. Ini demand zone-nya yang ini. Nah, sekarang dia berada supply and demand, harus dia break ke atas, nanti dia tes lagi untuk naik lagi. Pokoknya dia petanya gini aja saja. Ah, ah, gitu. Oke, aman masih Bapak Ibu, kita tunggu 720-nya kalau nggak salah ya, atau 710-nya di atas break tadi ya, di upper downtrend zone. Kita lihat evol Aces. Ya, kalau kita lihat ini power box-nya masih di sini nih. Ini power box-nya masih di sini. Berarti swing low kita cari terdekat. Ini swing low, berarti stop loss di sini. Jadi kita cari dulu power box yang besar, yang membreak dan sesuai teorinya lah. Kalau nggak paham power box itu baca buku ini. Ini ada teorinya, bukan saya yang ciptakan. Teorinya sudah ada. Jadi Bapak Ibu baca buku atau nanti ikut workshop nanti saya jelasin. Nah, di sini dia power box ini belum break. Kalau nanti dia break garis 85720 ini dengan volume besar dan boxnya besar, maka stop loss-nya bisa ganti di sini, dia menjadi swing low. Sekarang kita lihat wave-nya. Wave Aces. Kalau daily-nya tentu dia sudah naik. Yang menarik weekly nih pasti. Ya, sudah up wave ya Bapak Ibu. Koreksi dia tunggu move-nya. Kalau move mudah-mudahan dia naik hijau. Mudah-mudahan lebih besar ya. Lebih besar nanti. Hijau ini lebih besar. Kemarin hajar kiri ya. Weekly yang menarik kalau kita lihat wave Aces. Weekly-nya yang menarik menurut karena struktur wake off-nya berada di weekly. Nah, betul kan Bapak Ibu? Weekly yang menarik. Lihat. Yang kita lihat tentu down move ya. Ini Elliott wave-nya kalau Bapak baca tentu dia down move, lalu di sini ada itu. Lihat ini. Set ya. Jadi besar ya Bapak Ibu. Oke. Itu kalau untuk Aceh, sekarang kita lihat saham lainnya, BTPS. Kita bahas. Alert BTPS. Tanggal 22, sebelumnya tanggal 20, berarti freshnya BTPS ini tanggal 20, Bapak Ibu. Kita lihat Speedo Aceh. Aceh juga, kok Aceh? Speedo BTPS. Kalau kita lihat BTPS juga, BTPS ini mudah-mudahan kuat bagus ya. Oh ya, grid. Grid ini dia artinya kalau kita baca grid artinya demand. Posisi saat ini perhitungan algoritmanya mengatakan demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star BTPS. Harian, pusat rotasinya. Dia menguat Bapak Ibu. Sesuai dengan pergerakan sektor finance, semuanya menguat sektor finance. Jadi dia akselerasi sektoralnya. Kemarin tanggal itu dia menguat, sekarang dia menguat lebih kencang lagi BTPS. Terus jadi follow ya. Kita lihat weekly-nya deh, nggak apa-apa. Weekly star BTPS. Mudah-mudahan bagus dia ya, mudah-mudahan masih di awal. Oh iya, bagus. Masih di awal. Ini disebut dengan habis panik terbit raup. Tadi saya berpikir dia sudah di grid. Kalau sudah di grid, daily-nya zona grid, weekly-nya zona grid, harapan kita tidak bagus, tapi harapannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kita harapannya dia masih bisa bergerak tinggi nih. Oke, jadi dia jatuh, ini terjadi penguatan minggu ini kita sebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Ya, kalau udah pindah ke sini berarti udah masuk hope. Kalau kita beli di grid sudah tertinggi, justru kita beli ketika dia masih di zona panik menuju hope ya, masih panik memang. Curi star lah. Sekarang kita lihat VPA weekly BTPS. Nah, ya bottoming dia Bapak Ibu. BTPS bottoming. BTPS banding ada sedikit spring. Masih ingat kan tadi yang saya sebut dengan spring? Ada spring dia BTPS. Besar sekali nih. Nanti dia akan turun, kalau kita dapat rezeki dia akan turun sedikit untuk membentuk wave. Yang penting dia kalau
untuk pemula yang saya ajarkan di trading bisnis kan, tapi penting sekali adalah bagaimana kita membaca, harus ada pattern ini. Low, high, high, low, high, high. Nah, kita tunggu sajalah. Sini sudah bottoming, high. Kita cari high low. Pas dia high low nih kita buy. Ya, di sini bagus sekali. Bapak Ibu dia turun. Ada spring sedikit, dia turun. Tapi mungkin masih panjang, nggak langsung naik. Tapi itulah awal-awalnya. Targetnya mungkin bisa jual. Ini lihat, lihat, lihat. Ini ada candle mother candle. Ya, sejak dia muncul belum dites. Ya, targetnya 3.400. Jual 50% lah. Target berikutnya bisa jual 4.000. Mudah-mudahan terkejar. Ya, weekly-nya bagus. Kita lihat dengan BTPS, VPA, BTPS. Ini daily-nya ya. Oh, daily-nya benar, ada koreksi. Justru kesempatan kita beli ini Bapak Ibu. Justru kesempatan, justru kesempatan penurunan ini kita beli. Tadi Bapak Ibu sudah saya tunjukkan strukturnya ya. Jadi ini ada spring sedikit. Jadi memang model wake off itu berlaku. Jadi kita stop dulu ya. Supaya saya dibilang nggak ngawur ya, nih dia. Jadi di sini ada spring, dia break, disebut the best time for buying, maka dia turun dulu. Disebut dengan second chance to buy, oke? Itu kata buku. Jadi kalau kita lihat ini selling climate authorization secondary, ini ada spring, ini disebut dengan the best time for buying. Lalu dia turun. Turun ini belum tahu, mungkin berhenti besok langsung naik atau turun lagi. Tapi yang pasti dia sudah break di sini nih. Garis yang di break dia tuh sudah turun, biasanya naik. Nah, jadi besok Bapak Ibu jangan lupa jaga atas. Takutnya dia nggak turun lagi, dia langsung jaga atas. Jadi kalau turun kita rezeki nih. Rezeki untuk naik ya Bapak Ibu, karena pas sekali strukturnya. Stop loss di mana? Stop lossnya agak jauh. Cari swing low di sini. Agresif, ini konservatif. Jadi pasang aja lah di sini buy. Kita nggak tahu besok mau turun atau nggak. Cuman jangan sampai nggak pasang atas. Takutnya kalau nggak pasang atas, dia Bapak kita jadi FOMO karena lanjut naik tinggi. Di sini juga ada satu penahannya nih. Itu untuk weekly-nya mungkin. Nggak tahu ya Bapak Ibu. Kita pokoknya tadi kita lihat bagus saja di weekly-nya. Kita lihat VBP weekly BTPS. Strukturnya bagus sekali nih. Dia begitu break dia turun dulu sesuai teori untuk memberikan second chance to buy. Jadi second chance to buy itu bisa 1 hari, bisa terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sama dengan kalau Bapak Ibu pakai speedometer, itu dia sudah extreme fear. Misalnya VBP W BTPS. Kita lihat. Oke, ini dia. Jadi untuk weekly-nya Bapak Ibu bisa lihat ada demand zone. Pertama kali terjadi ya adalah candle ini. Begitu dia naik terbentuk demand zone sebelah sini. Lalu dites sekali lagi dan ada spring. Teorinya cocok secara teori. Dia naik ke atas ada supply. Sebelum ini terjadi di sini ada supply dulu. Dia naik ke atas supply masuk. Nah, sekarang dia turun kan? Mudah-mudahan dia jebol ke atas. Ini yang harus di break dulu tadi yang saya katakan. Kalau begini target jual 1 di sini, target jual 2 di sini. Ini ada supply ya. Ini disebut dengan mother candle sejak dia muncul merah belum ada yang ngetes. Kalau ini sudah dites oleh ini gitu. Sekarang kita lihat VBP BTPS daily-nya. VBP. Agak lama internetnya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi sama. Jadi kalau kita lihat dari chart VBP, jadi untungnya kita kalau bisa melihat banyak chart itu, seharusnya teorinya ya, mudah-mudahan ini bisa. Kalau menurut teori, dia memang sudah the best time for buying, second chance to buy. Second chance to buy ini menurut teorinya sama mana? Pertama dia mengejar upper downchian, sekarang sudah ya, mengejar dan mantul. Nah, harapannya kalau dia ini ada demand zone. Ini Bapak Ibu, yang biru ini adalah demand zone. Demand zone itu yang membuat dia naik ya, ditembus lalu tertahan lagi karena di sini ada candle ini. Lalu dia biasanya dia akan dites lagi sekali.
Biasanya ya. Jadi kalaupun enggak dia bisa langsung naik nih. Dia ngetes ini. Jadi jangan lupa Pak jaga atas, takutnya dia tidak memakai skenario yang ini, probabilitasnya. Jadi untuk jaga supaya kita dapat harga diskon, pasang aja order di sini lah. Jadi 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 gitu lah ya Pak. Mudah-mudahan didapat kita ke bawah. Gitu. Oke, jadi begitu dia. Kita lihat dengan wave-nya. Wave BTPS. Agak lama internet saya ini. Kalau wave-nya ini hari ini tidak ada komentarinya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ini move ya, valid. Lalu mulai terjadi perubahan nih Bapak Ibu. Mulai terjadi perubahan. Tapi kembali menguat. Sekarang ini ya coba menguat. Ini sudah close di atasnya. Ya, jadi mudah-mudahan besok hijau dia tetap naik ya. Belum berubah ini. Ini koreksi kecil saja. Bisa jadi dia kalau besok hijau naik ke atas, maka up wave-nya benar terjadi perubahan tren sudah karena dia sudah memvalid lebih tinggi dari down move ini. Kemarin hajar kiri 9,4 miliar untuk koreksi ya, apa-apa. Untuk retracement ya, kalau nggak ada retracement tidak mungkin ada pergerakan selanjutnya, harus ada retracement-nya. Oke, berikutnya saham berikutnya adalah Agro. Alert Agro. Alert Agro tanggal 22, sebelumnya tanggal 28 dia tidak fresh ya Bapak Ibu. Freshnya tanggal 8 Juni. Kita lihat Star Agro. Ini pergerakannya dia tertinggal dengan saham-saham bank digital yang kembali bergeliat. Tapi Agro bagus. Dia kalau secara rotasi, dia bergerak dari panic, sekarang sudah masuk hope. Harapannya dia bisa terus mengejar ke grid ya. Star mudah-mudahan ada nih. Star Agro. Di connecting nih Bapak Ibu, internetnya mati. Jadi putus-putus internetnya. Mohon maaf, ini lama. Oke, Agro bergerak ke atas sekarang. Dia Bapak Ibu, secara relatif dia weekly-nya sudah naik terus. Saya nggak tahu nih bagaimana dia akan terus ke sana, tapi agak miring. Paling tidak momentumnya power price-nya masih menguat ke arah grid ya. Sekarang kita lihat VPA Weekly Agro. Dia kemarin ini ya, reg isu ya. Reg isunya juga kabarnya tidak diambil sama Bank BNI. Atau saya salah, bukan itu informasinya. Mungkin beri saya lupa ya, salah, soalnya dekat-dekatan. Oke, sekarang ini Bapak Ibu bisa lihat struktur wake off-nya sempurna. Dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi kembali ke akumulasi. Akumulasi di sebelah sana ya, ini akumulasi, lalu ini marking up. Dia marking up, dia ada redistribusi, reakumulasi, ada redistribusi, akumulasi lagi, tapi ini adalah stepping up lah istilahnya. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Ini mungkin akumulasi. Ya, jadi kalau akumulasi weekly-nya mungkin the best time for buying-nya dia harus close di atas 466. Volumenya sedikit ada mulai bergejolak ya, tapi belum bisa seperti ini. Kalau mau jadi tinggi sampai 2800, dia harus bergerak volumenya besar sekali. Kalau enggak bisa. Sekarang kita lihat dengan VPA Agro. Aduh, internetnya gimana nih? Oke, ini Agro VPA-nya. Ini untuk daily, Bapak Ibu bisa lihat. Sideways dia. Nah, di sini mungkin springnya. Ya, dia break, dia retest, berarti tadi yang atas ini yang weekly itu bisa jadi acuan. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu pegang di masa-masa ini agak-agak ambil di bawah 3.600-an di bawah ini ya. Itu harganya sekarang sudah murah. Mudah-mudahan dia mengikuti struktur berikutnya, dia break atas, ini akumulasi, berikutnya adalah marking up.
Mudah-mudahan ya. Jadi ini fase akumulasi tidak tahu. Dia bermainnya di weekly, tapi kita belinya kita tunggu di daily ya. Ini ya, low, high, high low, high high, high low. Dia harus close di atasnya, high high lagi. Jadi bentuk patternnya itu terbentuk. Masih fase akumulasi alias sideways. Kita lihat VBP weekly agro. Nah, betul dia fase akumulasi. Jadi main di sini nih, dari bawah sini nih adalah demand zone. Masih berada di situ. Kita beli itu terbaik di zona demand zone memang. Jadi dia mudah-mudahan targetnya di mana? Di targetnya di mana? Ini mungkin ada sedikit sejak dia turun belum ada yang retest. Ini juga target, ini juga target. Jadi kalau saya sih buat trading plan di mana mau ambil? Di sinilah. Paling enggak ya, minimum di sini. Kalau di sini udah pasti reward rasionya bagus, rewardnya pasti bagus. Di sini alasannya apa? Di sini ada banyak supply zone ya targetnya. Mudah-mudahan sampai. Itu disebut mother candle itu ya. Sekarang kita lihat VBP agro yang untuk daily ya. Ini masih sideways Bapak Ibu. Jadi dia harus close di atas yang garis ini nih. Ini adalah supply. Kalau kita lihat daily supply, nanti kalau dia turun kita bisa beli-beli lah. Ya, ada spring sedikit di sini. Oke. Nggak kelihatan ya kalau pakai daily chartnya segitu aja. Kita lihat sekarang wave agro. Wave-nya sudah up move. Kalau kita lihat valid dia, ya ini dia sudah di atasnya Bapak Ibu ya. Pergerakan ini sebenarnya sudah di atas. Mudah-mudahan besok naik lagi. Dia turun karena ini ada gap sedikit. Upside gap 3 method ya, continuous pattern ya, dia bilang sini banyak. Kalau dari candle dia katakan bearish engulfing ya, volumenya juga besar. Tapi kalau dari pattern ABC memang dia harus begitu, harus up move retracement. Nanti dia harus close di atas ini, dia harus close di atas ini. Kalau itu terjadi, anticipated kita adalah let profit run atau pas dia koreksi kita beli. Oke. Saham berikutnya adalah Adaro Mineral. Adaro Mineral ini sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas karena dulu saya beli di akun khusus untuk istri saya. Saya beli di harga 100 sampai sekarang dibayarin. Akunnya terpisah, bukan untuk akun trading ini kalau saya beli Adaro kan. Oke, baik kita lihat alert Adaro ADMR. Karena ya fresh dia Pak ya. Oke, jadi sempat dia naik tinggi lalu dia koreksi, apakah sekarang mulai untuk reakumulasi? Kita mulai dengan Speedo ADMR. Karena siklus batubara kan sebenarnya sudah selesai. Ekstrim dia malah. Ya hari Jumat kemarin malah ekstrim grid. Kita lihat Star Adaro weekly-nya tidak ada mungkin. Kita lihat kalau ada ada nggak ya? Adaro bergerak dari panik menuju hope, Bapak Ibu. Sehabis panik terbitlah hope, dia mengawal sektor energi bergerak bersamaan. Ada nggak ya? Westar, kayaknya nggak ada. Salah. Westar, salah saya. ADMR, Star ADMR, malah Adaro yang saya lihat. ADMR sekarang dia kencang sekali, dia leading Bapak Ibu terhadap Adaro juga. ADMR dia sudah masuk ke zona grid, malah ketemu Adaro ya. Oke, W-Star ADMR kayaknya nggak ada karena dia IPO-nya belum lebih dari 2 tahun nih kayaknya. Tidak ada. Sekarang kita lihat VPA weekly ADMR. Oh ya, Bapak Ibu, dia sempat naik tinggi ya. Kalau saya belinya di harga 100. Ya sudah dia turun, sekarang dia dapat 700. Ya saya sempat jual di sini nih. Sudah sempat jual di daily, nanti kelihatan dia jualnya. Di weekly nggak kelihatan. Oke, dia sampai di sini mungkin sudah bottoming Bapak Ibu. Oke, jadi dia yalah pas dia IPO ini momentumnya ini jago yang bikin jualannya itu, dia momentumnya pas lagi naik. Apa yang bisa dilihat dari weekly? Weekly-nya kita lihat sinyalnya doi move indicate strength, tapi less than average volumenya di bawah rata-rata semua Bapak Ibu.
Kita tunggu mudah-mudahan dia tidak membentuk low di bawah 740 kalau weekly. Karena kalau pakai chart weekly masih pendek ini. Baru IPO juga belum sampai 3 tahun. Siklus itu kan 5 tahun ya, siklus itu 5 tahun. Kalau udah melewati 5 tahun baru enak lah. Kita lihat sekarang VPA ADMR. Nah, kalau di daily baru kelihatan. Ekstrim ya. Kalau ekstrim, speedometernya ekstrim, artinya itu biasanya akan terjadi koreksi karena supply-nya masuk. Bapak Ibu bisa lihat ini bottoming, akumulasinya sedikit saja, dia break, mungkin dia akan turun ke sini. Karena dia speedometer sudah ekstrim. Dia turun, disebut dengan pullback atau retracement, supaya dia bisa naik lagi, maka terbentuk pattern low, high, high terhadap low ini, baru dia membentuk high. Maka sempurnalah valid. Kalau itu sudah terbentuk, kita cari harga entry untuk let profit run. Bisa trend following setelah itu terbentuk. Jadi ini menariknya nih ya, terjadi akumulasi. Saatnya sahamnya turun, mulai dari sini nih akumulasinya. Turun, akumulasi. Ya, jadi sempat ini juga turun sedikit, akumulasi. Ini naik, ya sahamnya naik. Kayak gitu. Kembali plannya kita akan menunggu second chance to buy di ADMR, VBP weekly, ADMR. Kalau weekly ADMR ini belum bisa melihat banyak ya karena dia masih baru IPO. Paling kita taunya ada supply besar di sini. Supply zone. Yang beli di sini nyangkut semua ya. Kalau yang beli di sini harga 100 profit semua. Beli IPO. Sekarang kita lihat VBP ADMR. Nah, ADMR ya, ini ada rally base drop, ini ada demand zone, ini ada ya, jadi kemana ini kita? Mungkin tadi upper downtrend tadilah ya, dia turun. Gitu, kita strateginya itu jualnya di mana? Jualnya 1700. Ini. Nah, ini dia, jualannya di sini. Sekarang kita akan lihat wave-nya, wave ADMR. Kadang ada yang kelihatan di weekly, ada yang kelihatan daily. ADMR kalau lihat weekly-nya ya baru rotasi bintang belum terbentuk. Valid ya sudah Bapak Ibu. Sudah break. Oh, wave volumenya kurang. Belum. 1, 2, 3 belum. Tapi sudah ini lebih tinggi. Ini sudah lebih tinggi dari ini. Sudah valid ya. Paling nggak kita lihat tekanan besarnya sudah berhenti. Nih, tekanan besarnya sudah berhenti. Trennya berubah begini. Ada tren transisi ya. Nanti yang membesar tuh warna hijau atau warna merah. Itu yang menentukan. Kemarin hajar kanan 7 miliar. Terakhir Adi ini bergerak bersama sektor karya, katanya mau ada suntikan dari negara ya, penyertaan uang dari negara, penyertaan modal untuk sektor karya. Alert Adi, jadi bergerak Adi, PTPP. Jadi mereka bergerak itu sudah banyak, tanggal 6 bulan 6 itu pertama kali. Kita lihat dengan Speedo Adi, apakah dia sudah ekstrim karena alertnya sudah banyak. Grid demand lebih besar dari grid. Demand lebih besar daripada supply di zona grid. Kita lihat Star Adi. Rotasi bintangnya sudah naik tinggi. Oh, sudah Bapak Ibu. Hati-hati. Mungkin kemarin sudah pelemahan. Ini dia sudah crossing. Artinya secara relatif Bapak Ibu, komposisinya kemarin kan cuma merah ya. Dia turun juga, melemah juga. Artinya fear-nya sudah masuk. Masih di grid tapi sudah mulai pertanda-tanda fear-nya sudah mulai masuk, mungkin dia akan bergerak ke zona berikutnya siklusnya kalau dia tidak kemasukan demand. Kita lihat tapi kita lihat weekly-nya. Tapi weekly-nya masih oke nih, ya, masih oke weekly-nya. Masih oke ya, Bapak Ibu. Berharap ini weekly-nya itu tidak jatuh ke sana lagi. Berharap dia jatuhnya ke zona hope. Nah, valid tidak valid kita cek di chart lah. Ya, weekly AD. Karena yang menentukan bergeraknya kemana itu yang bisa kita baca adalah sebenarnya chart price dan volume. Karena bagi yang bermazhab PPA mengatakan price discount everything, volumenya yang validate. Kalau dari weekly,
Weekly mengatakan dia terjadi bottoming ini. Ya, tidak ada sinyal. Di sini ada bottoming. Nah, walaupun ada supply yang masuk, the best time for buying untuk weekly dia harus break 515. Volumenya terjadi churn, ya, terjadi churn. Ini bahaya nih kalau terjadi churn. Mengapa dia menjadi menarik? Bapak Ibu lihat, ini saat dia turun, ini kan turun. BDT-nya mengatakan terjadi akumulasi. Ya kan? Jadi biasanya volume itu tidak pernah bohong. Ya. Kayak rasa lah, kayak rasa kita. VPA ADI. Sekarang kita lihat daily. Oke, daily yang kita tunggu benar dia. Ini adalah the best time for buying. Second chance to buy, naik. Mudah-mudahan dia tidak turun di bawah low ini. Stop loss di sini. Mudah-mudahan dia tidak close. Kalau close buyar ya. Mudah-mudahan dia ke sini naik lagi karena pattern-nya terbentuk nih. Low, ini low-nya. High, ini high-nya. Ini high low, ini high low, ini high terhadap high, ini high terhadap high, lalu dia low lagi, high terhadap low, ini high terhadap low. Yang kita tunggu high terhadap high. Jadi kita bisa antisipasi, kita beli. Tapi harus pakai stop loss ya. Stop loss-nya dekat saja nih, risk-nya kecil. VBP weekly ADI. Oh, kalau weekly-nya di sini ada supply. Ini ada supply. Jadi target kalau kita beli ADI, target jual 100% di sini aja dulu lah. Takutnya di sini nggak dapat ya. Jadi kalau beli di sini bisa jual di sini mungkin 25%, jual di sini 25%. Sini let profit run sampai atas atau sampai mana ya. Oke. VBP ADI. Kita lihat daily-nya. Ya, betul. Di sini ada supply. Akibat ini, dites oleh ini, supply-nya masuk, dia turun ke bawah. Karena dia sudah dites, kemudian dijebol. Supaya pattern-nya ini terbentuk nih. Cantik itu pattern-nya. Ya, low, retracement naik makin tinggi, retracement makin dalam. Gitu dia biasanya. Oke. Sekarang kita lihat wave. Kalau daily-nya turun. Ini lower low-nya naik ke atas, valid ya, ini valid, lebih tinggi dari ini, dia lebih tinggi juga dari ini. Sekarang merah. Merah ini, kalau merah ini lebih tinggi dari ini, itu berbahaya ya. Kalau merah ini lebih tinggi dari ini berbahaya. Tapi kalau dia merah, terus hijaunya lebih rendah dari merah, itu downtrend malah. Jadi gitu. Kemarin hajar kiri ya Bapak Ibu. Jadi ini memang kalau mau pakai trailing stop loss bisa pakai ini nih. 2 tick di bawahnya. 447 dibulatin 446 kurang 2 tick berarti 442. Ini trailing stop loss kalau lagi strong move. Itu bisa pakai. Baik Bapak Ibu, sekian weekly analisis kita. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen belajar Wyckoff, nanti Bapak Ibu bisa ikut workshopnya atau bisa baca buku-buku Wyckoff Analysis, bisa belajar buku Volume Price Analysis, atau bisa ada di tutorial saya di YouTube, sudah saya upload beberapa yang terselamatkan. Jangan lupa rejoin YouTube-nya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharing nanti bermanfaat. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.